Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di Pode Sehat, podcast Sudono seputar kesehatan. Di bulan Ramadan ini kita semuanya berharap bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sehat, terutama bagi rekan-rekan yang menderita diabetes mellitus. Dan pada kesempatan ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yang kita akan membahas tentang bagaimana berpuasa yang sehat bagi penderita diabetes mellitus. Tidak kenal maka tidak sayang, kita pada saat ini kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah klinisi di RSUD Dr. Sudono Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Dr. Rahmat Ramadan, spesialis penyakit dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dok kabarnya sehari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Mas Adi. Bagaimana puasanya? Tetap aman, lancar? Lancar. Alhamdulillah. Baik rekan-rekan Konco Sudono, sore hari ini sesuai dengan tema kita yang akan kita angkat adalah berpuasa sehat bersama dengan penderita diabetes mellitus. Dok, mohon izin sebelum kita berbicara panjang lebar tentang bagaimana puasa yang sehat dengan penderita diabetes, mungkin Dr. Rahmat Ramadan bisa menceritakan sedikit DM itu bagaimana sebenarnya, Dok? Terima kasih Mas Edi. Ya, salam sehat untuk sejawat sekalian. Terkait dengan diabetes memang adalah salah satu penyakit di antara yang ada yang cukup banyak diderita oleh masyarakat kita, di mana diabetes adalah termasuk dalam 5 besar penyakit kronis yang dialami oleh masyarakat kita. Tentunya diabetes ini meskipun dia sering kita temui ya, tetapi ini juga sering menimbulkan kendala baru apabila tidak terkontrol dengan baik. Artinya ketika diabetes ini belum terkontrol dengan baik, maka bisa berdampak pada timbulnya komplikasi. Timbul komplikasi di organ jantung, ginjal, bisa memicu terjadinya serangan stroke ataupun kondisi luka yang tidak sembuh-sembuh. Nah, harapannya di situasi Ramadan ini kan tentunya orang kan juga ingin berpuasa. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas bersama bagaimana diabetes ini agar mereka tetap bisa menjalankan ibadah Ramadan khususnya puasa dengan baik. Oke. Iya dokter, jadi terima kasih penjelasan awalnya. Diabetes mellitus itu Dr. Ahmad Ramadan tadi bilang bahwa 5 besar penyakit di Indonesia, dan itu salah satunya sangat berpengaruh sekali terhadap kondisi tubuh ketika kita melakukan puasa. Nah, barangkali Bapak Ibu semuanya ini ya juga banyak sekali pertanyaan yang timbul di masyarakat. Kadang kan takut dok, saya DM, saya harus makannya terjadwal, obatnya harus terjadwal. Nah, sore hari ini kita akan mengupas tuntas bagaimana puasa sehat untuk menderita diabetes mellitus. Nah, yang pertama dokter, ini pertanyaan yang pertama yang ditunggu-tunggu oleh Konco Sudono. Sebenarnya penderita kencing manis atau diabetes mellitus yang bagaimana yang diperbolehkan untuk berpuasa? Iya, terima kasih Mas Edi. Jadi sebenarnya pasien dengan diabetes juga bukan serta-merta mereka tidak boleh berpuasa ya. Tentunya bagi mereka penyandang diabetes yang sudah terkontrol dengan baik tetap boleh menjalankan ibadah puasa dalam tanda kutip, yaitu dengan ada catatan, terutama terkait dengan pengaturan pola makan dan juga terkait dengan pengaturan jadwal minum obat ya, baik obat yang diminum bagi mereka yang minum obat pil maupun bagi mereka yang mendapatkan obat injeksi seperti insulin. Nah, siapakah mereka yang tidak dianjurkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan? Tentunya mereka yang mempunyai resiko besar untuk terjadinya komplikasi akut. Komplikasi akut ini meliputi kondisi hiperglikemia yang krisis, misalkan pada pasien dengan KAD atau ketoasidosis diabetik.
kemudian pasien dengan resiko diabetes yang sudah komplikasi ke yang lain, misalkan pada pasien dengan diabetes dengan gangguan fungsi ginjal, nah di mana ada obat-obat khusus yang mutlak atau saklek minum obatnya 3 hari. Nah ini maka ketika dia hanya berpeluang minum obat 2 kali dalam sehari, maka dikhawatirkan ya dan puasa ini menimbulkan komplikasi atau kekambuhan, maka sebaiknya tidak berpuasa. Tapi selama dia terkontrol, insya Allah tetap bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Iya, jadi prinsipnya sebenarnya penderita diabetes mellitus itu boleh berpuasa, Konco Sudono semuanya. Tetapi ada syarat-syarat tertentu. Nah, Konco Sudono barangkali bertanya-tanya dok, tadi tentang istilah hiperglikemi, tentang istilah KAD, ketoasidosis ya. Barangkali begini dok, mungkin akan biar mudah dipahami, gula darah yang kira ringnya berapa itu untuk tetap bisa berpuasa atau bagaimana dok itu? Ya, terima kasih. Jadi berbicara terkait dengan kadar gula darah yang aman dan ideal, tentunya kita kembali lagi ke kapan sih seseorang itu dikatakan diabetes atau kencing manis. Nah, gula darah seseorang misalkan ada beberapa istilah, ada gula darah acak, ada gula darah puasa, ada gula darah 2 jam setelah makan. Nah, seseorang yang dikatakan kencing manis apabila misalkan gula darah puasanya lebih dari sama dengan 126, atau gula darah 2 jam setelah makannya lebih dari 200 ya, atau gula darah acak ya atau sewaktu yang tidak berhubungan dengan makanan dia lebih dari 200 disertai dengan trias klasik diabetes, atau misalkan dia ada gejala poliuri, sering buang kecil, kemudian ada polidipsi ya, dan juga ada polifagia atau sering merasa lapar dan sering merasa haus. Atau ada pemeriksaan yang namanya HbA1c, yaitu pemeriksaan di mana kadar gula darah rata dalam 3 bulan terakhir lebih dari 6,5. Bagi mereka yang penyandang diabetes, nah kapan sih gula darah yang ideal? Gula darah ideal memang antara dikatakan normal adalah antara 70 sampai dengan 200. Nah, namun pada beberapa kondisi khusus mungkin antara 100 sampai dengan 200 itu adalah gula darah yang lebih optimal. Cuma pada beberapa kondisi ya, misalkan pasien dengan resiko gangguan fungsi jantung ataupun gangguan fungsi saraf, nah ada target gula darah yang lebih ideal lagi nih Mas Edi, antara 140 sampai 180 nih. Nah, yang menarik adalah dia tidak terlalu rendah, karena kalau terlalu rendah di bawah 140 mungkin resiko serangannya menjadi lebih meningkat, lebih tinggi. Dan ada kelompok masyarakat yang lebih khusus, misalkan pada pasien lanjut usia di atas 60 tahun, kadang gula darahnya tidak terlalu ketat. Kadang gula darah lebih dari 200 pun ya, asalkan tidak melebihi 250, biasanya masih kita toleransi ya. Karena pada pasien lansia bisa dibilang gula darah lebih sedikit itu masih jauh lebih aman ternyata daripada gula darahnya terlalu rendah. Iya dok. Nah, berkaitan dengan itu dok, ada pasien-pasien dok pada prinsipnya boleh berpuasa semuanya, yang penting diabetesnya terkontrol. Nah, kita menemukan pasien-pasien yang barangkali ketergantungan obat, jadi minum obatnya itu mungkin 3 kali. Nah, bagaimana mengantisipasi ini dok agar tetap bisa berpuasa tetapi kondisi tubuhnya tetap prima, obat-obatan juga bisa dikonsumsi dengan sesuai dengan jadwal jam berbuka dan jam sahur, begitu dok? Sahur ya. Jadi sebenarnya terkait dengan diabetes itu ralatnya adalah bukan tergantung ya, tetapi memang adalah kebutuhan dari masing-masing pasien. Karena kadang memang istilah diabetes itu penyakit yang kronis, di mana gula darahnya akan bagus nih kalau mereka konsumsi obat atau suntik setiap hari. Tetapi begitu mereka tidak minum obat, gula darahnya akan jadi naik. Nah, sebagian orang akan mensepsikan, dok ini
Apa saya harus tergantung obat terus-menerus? Apakah aman kalau kita konsumsi obat sepanjang hidup? Bagaimana dengan ginjal saya? Nah, ini adalah pertanyaan yang juga sering muncul di kami ya, bahwasanya adalah kontrol gula darah adalah sesuai dengan kebutuhan ya. Justru seseorang yang dengan gula darah yang tinggi belum terkontrol dengan baik, justru itulah yang bisa menyebabkan risiko komplikasi ke yang lain. Nah, terkait dengan pengaturan jadwal obat ya, ada sebagian obat yang memang bisa disesuaikan kondisinya ya. Dan misalkan ada pasien yang mungkin mengkonsumsi obat oral atau minum. Contohnya adalah metformin, misalkan ketika dia mengkonsumsi sehari 3 kali ya, pada kondisi yang puasa maka bisa disesuaikan. Ketika 1 hari dia dosisnya 1.500 mg ya, 3 kali 500 mg, maka bisa kita setting pada waktu sahur, misalkan 1 pil ya pada waktu sahur, kemudian pada waktu berbuka kita sesuaikan 1 atau 2 tablet disesuaikan. Kemudian pada beberapa jenis obat misalkan golongan sulfonylurea ya, seperti mungkin glimepirid atau glibenclamid atau glycoidone, yang masing-masing orang jumlah kalinya berbeda. Ada yang mungkin sehari 1 kali atau ada yang sehari mungkin 2 kali. Nah, maka ini akan kita sesuaikan karena obat golongan ini cenderung mengontrol gula darah setelah makan ya. Artinya ketika seseorang itu kondisi puasa biasanya ya, saat sahur kan makannya tidak terlalu banyak nih ya. Nah, makanya biasanya dosisnya bisa kita sesuaikan menjadi 50% saja saat waktu sahur. Nah, atau agar resiko gula darah yang ngedrop di siang hari atau di sore hari ini menjadi minimal lah, bisa kita pindah. Mungkin minum obatnya yang awalnya sehari 1 kali pada saat makan pagi, nah bisa kita ganti geser pada saat malam hari saat berbuka puasa. Tentunya biasanya berbuka porsinya kan lebih banyak ya. Pelampiasan bisa kita manis ya dok ya. Ya, apalagi belum ada takjilnya ya. Takjil plus buka, nah ini bisa kita pindah. Nah, bagi mereka yang menggunakan insulin sehari-harinya pada kondisi puasa di mana jumlah kalori yang dikonsumsi kan relatif menjadi lebih rendah ya daripada biasanya. Kadang dosis insulin akan kita sesuaikan total daily dose atau total kebutuhannya sehari-hari. Kalau kita jumlah itu biasanya kita sesuaikan kurang lebih 75% saja dari total kebutuhan. Misalkan nih ketika dia sehari-hari suntik dosisnya 10 unit, nah bisa kita sesuaikan menjadi 7 atau 8 unit saja saat kondisi puasa. Tentunya penggunaan insulin juga berbeda. Ada insulin yang basal yang disuntik pada waktu malam hari. Nah, dia untuk gula darah yang puasa sehari 1 kali. Misalkan dosisnya 10, mungkin kita turunkan 75% jadi 7 atau 8. Tapi insulin yang disuntik, insulin prandial yang setiap sesaat sebelum makan, misalkan sehari 3 kali, nah nanti bisa disesuaikan sebelum makan ya, sebelum buka, sebelum sahur. Untuk sebelum sahurnya juga bisa kita sesuaikan, mungkin hanya 50% atau 75% saja. Ya, jadi pada prinsipnya konco-konco Sudono semuanya, puasa atau DM kencing manis tidak akan mengganggu ibadah puasa kita. Yang penting dalam minum obat itu tetap harus dikonsultasikan ya dok. Nggak langsung kita memutuskan sendiri. Saya 2 kali misalkan 1.500, hati 2 aja 750, 750. Sebaiknya tetap dikonsultasikan kepada dokter yang merawat sehingga nanti sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan, begitu ya dok? Ya. Nah, sekarang berkaitan, obat sudah teman-teman sudah insya Allah semuanya sudah tahu bagaimana mengatur minum obat yang baik. Nah, berkaitan dengan tadi dokter tertarik dengan kalau biasanya berbuka puasa itu siapapun itu ngamuk, dok. Semua makanan disiapkan, ya, entah itu kolaknya, buahnya, dan makanan-makanan yang lain. Nah, apakah menu-menu yang bagaimana yang aman untuk menderita kencing manis, dokter? Iya, terima kasih.
Jadi berhubungan dengan gula darah dan diabetes, tentunya kita tidak lepas berbicara terkait dengan karbohidrat atau kalori yang dikonsumsi. Pada pasien yang misalkan menggunakan insulin, ya insulin sebenarnya itu pada sebagian orang menjadi momok tersendiri, ya. Karena kalau orang itu sebagian kalau diabetes sudah pakai insulin itu berarti diabetesnya parah, ya, sudah tahap akhir. Nah sebenarnya itu keliru, karena pada prinsipnya semua orang ya kita memiliki hormon insulin yang alami. Nah, cuma pada pasien yang dengan diabetes, nah insulinnya ini resisten nih, sehingga pada sebagian kasus membutuhkan bantuan insulin dari luar. Dan terkait dengan penggunaan insulin sendiri juga sebenarnya lebih mudah untuk mengontrol kalorinya. Nah, pada pasien kadang itu istilahnya ada masa-masa cheating day, ya. Ya, Istilahnya, waduh ini saya kebetulan ada hajatan, ya, ada buka puasa. Nah, bagi mereka yang lebih familiar atau sudah cukup paham, oh kira-kira kalau makanan segini itu nanti kalorinya akan sekian. Nah, berarti saya akan menambah putaran dosis insulinnya. Nah itu akan lebih mudah. Cuma bagi mereka yang cenderung awam, ya, maka sarannya menu berbuka adalah tetap disesuaikan dengan porsi kalori yang dianjurkan. Tentunya makanan-makanan yang berpotensi memiliki kalori yang tinggi, ya termasuk gula pasir, ya itu kan langsung ya kenaikannya, ya makanya tetap misalkan berhati-hati, ya jangan sampai khilaf, ya, ataupun menu porsi karbonya yang kita sesuaikan, karena istilahnya makanan yang mengandung karbo ya seperti gula pasir, kemudian mungkin sirup, ya, atau kental manis, kemudian nasi, bubur, lontong, kentang itu kan karbohidrat yang sederhana, ya. Begitu kita konsumsi, mungkin perut cepat kenyang nih, tapi gula darah cepat naik. Nah itu yang kita sesuaikan. Seperti halnya pada pasien diabetes, nah kita minimalisir jumlah karbonya. Mungkin bisa kita substitusi atau sesuaikan dengan makanan yang lain. Mungkin bisa kita perbanyak lauknya kah, atau kita perbanyak sayur dan buah. Artinya sama-sama porsinya full satu piring, marki tapi tidak membuat kadar karbo atau kalorinya semakin melejit. Jadi sarannya karbohidrat diturunkan, betul. Kemudian diperbanyak lauk, sayurnya. Oh iya ya dok. Nah berkaitan dengan itu dokter, kan namanya puasa kan juga tidak bisa mengontrol kadar gula darahnya di dalam tubuh itu. Nah sebenarnya idealnya dok, penderita kencing manis yang melaksanakan ibadah puasa itu untuk cek kadar gula itu idealnya berapa lama, sehari atau seminggu sekali atau bagaimana dok, untuk tetap memantau agar gula darahnya itu stabil dan tidak mengganggu aktivitas puasanya. Jadi memang penyebab fluktuasi naik turunnya gula darah itu memang faktornya cukup beragam, dan ternyata gula darah itu sebenarnya tidak hanya naik dari faktor makanan saja. Seperti pembahasan sebelumnya tadi ada gula darah puasa, ada gula darah 2 jam setelah makan. Dan yang menarik adalah beberapa pasien justru kadar gula darah puasanya itu yang cenderung yang dominan. Sebagai contoh begini, misalkan kita punya contoh ada 3 pasien ya, jadi ada pasien A, pasien B, dan pasien C. Mereka nih sama-sama kencing manis atau diabetes, tetapi ternyata mungkin punya background atau latar belakang yang berbeda. Misalkan yang tadi gula darah puasa normanya kurang dari 125, setelah makan normanya kurang dari 200. Nah pasien A ini kalau puasa 100, berarti kan bagus nih pada waktu dia puasa. Setelah makan dia naik jadi 300. Nah ini lonjakannya kan langsung naik jadi 200. Padahal idealnya kenaikan gula darah mungkin antara 40 sampai 80.
setelah makan. setelah makan. Berarti si A ini belum begitu baik terkait dengan kontrol makanannya. Nah, berarti perlu ditata lagi porsi makannya atau yang lain. Dan dibantu dengan obat untuk kontrol gula darah setelah makan biar dia kenaikannya tidak terlalu tinggi. Kita coba bergeser pada pasien yang kedua, pasien B. Pasien B ini kalau puasa artinya 8 jam 10 jam yang lalu terakhir makan, yang normalnya dia kurang dari 125, dia puasa misalkan sudah 250. Nah, padahal belum sarapan. Ya. Tetapi setelah makan dia hanya naik di angka 300 dan selisihnya hanya 50. Nah, sebenarnya pasien ini cenderung mungkin tidak terlalu banyak pengaruh atau tidak terlalu banyak kesalahan di faktor makanan. Tapi dia puasanya saja yang sudah cenderung tinggi. Nah, yang ini juga akan menjadi atau menjawab bahwasanya mungkin sebagian orang punya kencing manis yang lama. Misalkan, dok, saya saking pengennya gula darah normal, saya hanya makan sehari 1 kali. Ya, tetapi karena gula darah puasa ini cenderung bukan dari faktor makanan, meskipun mereka puasa tidak makan dan tidak minum selama 3 hari berturut-turut pun bisa jadi mereka akan tetap memiliki gula darah puasa yang tinggi. Yang menjadi menarik adalah kapan nih atau faktor apa yang mempengaruhi gula darah puasa cenderung menjadi tinggi. Faktornya memang cenderung beragam dan banyak. Tapi kalau kita simpulkan, misalkan seseorang yang mengalami infeksi, itu juga gula darah puasa bisa menjadi naik, Lebih cepat tinggi. Ya. betul. Meskipun mungkin dia tidak makannya macam-macam, atau seseorang mengalami rasa nyeri yang berlebihan, atau seseorang yang sedang mengalami kondisi fisik yang kelelahan secara fisik, atau bahkan mereka yang stres ya, kelelahan secara pikiran. Nah, meskipun mereka tidak makan macam-macam, nah ketika mereka stres, ya, gula darah cenderung tinggi. Namun di momen Ramadan, misalkan mereka pada usia lanjut ya, misalkan yang cenderung banyak terpengaruh nih pikirannya, kangen nih anaknya lama ndak pulang-pulang. Nah, begitu hari-hari biasa gula darah cenderung tinggi, momen Ramadan ketika ada sanak saudaranya berkumpul, kemudian anaknya yang dari rantau mereka pulang, nah ada rasa yang lain, ayo pikiran nih, ayo hatinya. Nah, itu juga akan mempengaruhi gula darah. Nah, sebenarnya kapan idealnya untuk dicek? Memang tidak ada patokan khusus. Cuman untuk disarankan pada waktu karena perubahan kondisi ya, dari yang makan sehari 3 kali kemudian kepada puasa, idealnya mungkin diperiksakan rentan 3 hari ya saat gula darah puasa atau 2 jam setelah saat makan berbuka, dan nanti bisa di jeda bertahap setelah 3 hari normal atau terkontrol 1 minggu. Oh iya. Oke, jelas sekali dokter Ramadan. Dan begini dokter, biasanya teman-teman yang kena kencing manis itu kan, ya nanti saya makan manis ya apa, tapi nanti saya akan imbangi dengan olahraga gitu. Nah, berkaitan dengan kondisi puasa, kemudian makanannya yang polanya berubah, kemudian apakah diperbolehkan dok ketika puasa ini penderita kencing manis itu melakukan olahraga? Tujuannya apa? Saya makan karbohidrat tinggi, saya olahraga biar nanti terbakar, misalkan asumsinya seperti itu. Apakah boleh dok? Terima kasih ya. Terkait dengan olahraga memang adalah salah satu kontrol kendali gula darah yang cukup baik ya, dan juga olahraga pun sebenarnya juga bisa membantu mengurangi tingkat resistensi insulin. Artinya biar insulinnya lumayan nih agak sensitif untuk mencegah kenaikan gula darah yang berlebih. Cuma pada kondisi puasa mungkin memang membutuhkan beberapa penyesuaian. Artinya bagi mereka yang sehari-hari sudah terbiasa olahraga mungkin tidak kaget, tidak terlalu berpengaruh ya. Tapi bagi mereka yang sebelumnya di luar Ramadan jarang olahraga, kemudian
saat menjelang Ramadan karena suasananya seneng nih, ada teman-teman ngabuburit sambil olahraga jogging. Nah itu tetap diperbolehkan dengan kewaspadaan dan kehati-hatian. Jangan sampai seseorang dengan diabetes ketika kondisi berpuasa, maka akan salah satu resikonya adalah hipovolemik atau kurang cairan. Ketika seseorang dengan berolahraga berarti ada kalori yang ikut terbakar. Nah tentunya volume cairan di dalam tubuh relatif akan berkurang. Nah, ketika dia dilakukan dengan over, nah khawatirnya akan terjadi yang namanya hipovolemia atau dehidrasi, kurang cairan. Nah, pada penderita diabetes yang belum terkontrol dengan baik ditambah dengan kekurangan cairan atau dehidrasi, ini bisa memicu salah satunya terjadinya komplikasi akut seperti yang tadi, bisa memicu terjadinya diabetes ketoasidosis ataupun kondisi yang lain. Jadi pada prinsipnya olahraga diperbolehkan tapi harus mengontrol diri, ya, tidak terlalu berat gitu dok ya. Dan begini, ini mungkin penting dok. Kapan penderita DM, penderita kencing manis itu ketika berpuasa harus membatalkan puasanya karena mempertimbangkan misalkan kesehatannya lebih prioritas gitu. Kapan dok? Tentunya ini mungkin sebagai gejala awal ya untuk melihat kira-kira seseorang itu sedang dalam tahap kondisi gula darah yang drop ya atau gula darah yang cenderung tinggi. Ya memang masing-masing orang memiliki level atau ambang yang berbeda ya. Ada yang cenderung sensitif dengan perubahan kadar gula, atau kadang ada orang yang gula darah tinggi pun main aja biasa atau bahkan ada juga orang yang sebenarnya gula darahnya itu ngedrop ya, tetapi dia tidak merasa kalau dia gula darahnya ngedrop misalkan di bawah 70 atau 60 karena ada salah satu kondisi yang namanya hipoglikemi unawareness ya, yaitu kondisi gula darah yang rendah di bawah 70 tetapi dia tidak muncul gejala apapun. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Tentunya tidak akan diketahui selain dengan pemeriksaan gula darah. Tetapi rata-rata seseorang yang mengalami gula darah yang rendah atau hipoglikemi akan muncul gejala seperti gejala difungsi saraf yang otonom. Ya, misalkan seseorang kok merasa lebih berdebar ya, atau merasa timbul diaphoresis atau keringat dingin, tiba-tiba keringat dingin, atau mata tiba-tiba berkunang-kunang ya seperti ingin mau pingsan. Nah itu mulai tanda-tanda nih gula darah drop, sebaiknya dibatalkan puasanya. Oke. Berarti itu sebagai aware kita kapan penderita DM itu kalau mengalami kejadian-kejadian seperti itu baiknya membatalkan puasanya. Ya dokter, obrolan kita sangat menarik, tapi karena ya terbatasnya waktu, ya mungkin kita akan menyambung di episode-episode selanjutnya. Yang terakhir dokter, pertanyaan. Dokter bisa menyampaikan kepada konco Sudono semuanya yang barangkali saat ini menderita kencing manis atau penyakit-penyakit yang lain, bagaimana tip-tipnya penderita DM terutama untuk bisa berpuasa secara sehat, kemudian bisa kalau puasa bisa nutup 1 bulan tetapi kondisinya bugar dan puasanya berkualitas. Mungkin tip-tipnya bagaimana dok? Ya, terima kasih ya. Mungkin tips dan saran bagi konco Sudono terkait dengan tips selama menjalani ibadah puasa Ramadan ya. Tentunya diabetes sendiri adalah salah satu kondisi yang sudah menjadi teman kita sehari-hari. Makanya dengan diabetes adalah semakin kita mengenal apa itu diabetes, bagaimana itu diabetes, maka kita harus semakin beradaptasi untuk bersahabat dengan diabetes itu sendiri. Sehingga dengan demikian ya diabetes atau bagi mereka yang penyandang diabetes bukan menjadi sesuatu hal atau sesuatu yang harus dihindari atau sesuatu yang menjadi beban tersendiri karena seseorang menderita diabetes. Itu adalah yang pertama. Semakin seseorang itu beradaptasi ya dengan ujian yang dihadapi, insya Allah kontrol gula darah akan menjadi lebih baik. Dan selama menjalani ibadah puasa Ramadan, maka marilah seseorang dengan penyandang diabetes itu menyambut dengan
sukacita ya, karena tentunya dengan suasana hati yang senang ya, maka itu juga akan mengontrol kadar hormon di dalam tubuh menjadi lebih baik. Seperti kita ketahui bahwasanya hormon di dalam tubuh cukup beragam, termasuk hormon kortisol. Nah, ketika seseorang itu stres ya, menghadapi sesuatu yang baru, hormon kortisol juga akan naik. Nah, gula darah juga akan cenderung menjadi naik, padahal kita tidak makan yang macam-macam. Dan yang terakhir, meskipun pilihan menu makanan pada saat bulan Ramadan cukup bervariasi, cukup beragam, tentunya kendali hawa nafsu untuk mencoba mencicipi makanan tetap perlu kita kendalikan ya, agar gula darah tetap terkontrol dengan baik, tentunya dengan konsumsi obat ataupun suntik insulin sesuai dengan anjuran pada dosis penyesuaian. Insya Allah mudah-mudahan bagi Bapak Ibu atau rekan-rekan yang menyandang diabetes, insya Allah tetap bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan baik, dan mudah-mudahan tetap sehat selama bulan Ramadan dan dimampukan hingga meraih hari kemenangan. Amin. 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 Masya Allah, tabarakallah, luar biasa Dr. Ahmad Ramadan yang sudah memaparkan panjang lebar tentang diabetes mellitus dan bagaimana diabetes mellitus tetap bisa berpuasa dengan aman dan sehat. Dan konco sudono semuanya, tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Kita harus mengakhiri podo sehat kita pada sore hari ini, podcast Sudono seputar kesehatan. Dan kita berharap dokter, semuanya teman-teman konco Sudono yang saat ini sedang sakit semoga segera sembuh, yang kena diabetes tetap bisa melakukan puasa dengan berkualitas, dengan jangan jadikan DM sebagai penghalang untuk berpuasa. Begitu dokter ya. Dan saya sampaikan terima kasih Dr. Ahmad Ramadan yang telah hadir pada Pondok Sehat sore hari ini. Kita akan berjumpa lagi di episode-episode selanjutnya dengan topik-topik yang lebih menarik. Dan kami sampaikan selamat berpuasa kepada seluruh konco Sudono dimanapun berada. Semoga Pondok Sehat pada sore hari ini bermanfaat, dan terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita sapa semuanya dokter, konco Sudono semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.